Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Agus Hemodialisis. Seperti biasa saya ingin berbagi pengalaman tentang cuci darah. Jadi saya mau cerita sedikit ya pengalaman saya selama ini tentang cuci darah. Jadi saya itu cuci darah sejak tahun 2016. Pentingnya hemoglobin bagi pasien cuci darah. Jadi hemoglobin ini adalah untuk normal ya, kondisi normal manusia itu antara 11 sampai 17 kurang lebih segitu ya. Persisnya saya juga lupa, tapi antara 11 sampai 17. Sehingga ketika kita hemoglobinnya rendah, maka kita akan mengalami mudah lelah ya, mudah lelah, kemudian jalan itu berat, kemudian kalau nafas itu kayak seperti sesak, berat juga itu. Jadi bawaan itu males gitu, pengen tidur terus. Jadi ketika kita kekurangan hemoglobin rendah ini sangat ini sekali ya, sangat lemah kondisi kita. Biasanya hemoglobin ini juga dialami oleh pasien-pasien cuci darah pada pemula ya. Bahkan saya dulu waktu pemula sampai 3-4 tahun pun hemoglobinnya nggak stabil. Jadi hemoglobin ini sebenarnya juga pernah ya saya waktu cuci darah baru setahun kurang itu sampai 5,5 pernah itu 5,5 kurang dari 6. Jadi itu rasanya jalan hanya 100 meter udah nggak kuat, kayak pinggang kita udah nggak ada ininya, nggak ada tenaganya gitu. Sampai saya pernah berpikir gini, wah ini saking takutnya ya, waktu itu saya kan belum tahu. Ini berarti organ tubuh saya udah gak berfungsi, udah berat juga ini kondisi saya. Saya udah mikirin gitu, udah enggak pikiran saya. Karena apa ya, nafas itu berat sekali, kayak udah berat gitu. Padahal jalan hanya berapa meter aja tuh, nafas berat sekali. Nah, setelah saya jalan itu juga ternyata memang tidak mudah. Hemoglobin selalu naik turun. Waktu saya itu 5,5 waktu itu, kita ditransfusi 2 kantong. Jadi 1 kantong itu saya dulu bisa dapat angkanya kurang lebih 1,5 sampai 2. Jadi kalau 2 kantong bisa 4, kadang kalau ada 3 lah. Jadi 5,5 bisa jadi 8,5, minimal 8. Kemudian saya transfusi 2 kantong jadi 8. Saya sering juga mendengarkan dari saran-saran dokter, teman-teman perawat. Jadi untuk menaikkan hemoglobin ini perlu mengkonsumsi beberapa hal. Misalnya buah bit saya konsumsi, sarang walet saya konsumsi, kemudian makan daging ikan saya ikuti, putih telur saya ikutin, sayur-sayur ubi jalar kletek itu saya ikuti juga. Itu saya sebulan itu nggak naik juga, hanya sekitar 0,2 itu, nggak sampai 0,2 malah. Dan saya juga ikutin yang lain, saya ikuti semua itu, nggak maksimal, naik 1 aja enggak, 0,2 naiknya. Jadi lama sekali. Kemudian saya transfer lagi, gitu kan, transfer lagi biar sampai naik, nggak bisa karena waktu itu dari BPJS itu transfusi darah itu di bawah 7 kalau nggak salah ya, itu baru transfusi, kalau di 8 nggak di cover, sehingga saya punya inisiatif, oke lah kita bayar ya 1 kantong aja gitu. Dari 8 naik jadi 9. Nanti kita konsumsi tadi yang saya cerita tadi, nanti nggak naik juga, malah kadang turun lagi. Wah ini saya sampai apa ya, berbulan-bulan, bertahun-tahun itu kesulitan sekali untuk menstabilkan hemoglobin. Saran-saran itu saya ikutin semua itu, konsumsi makan ini, kemudian saya disuntik pakai apa itu namanya itu, tapi saya suntiknya waktu itu seminggu sekali ya. Disuntik seminggu sekali saya naik jadi 10. Wah naik jadi 10 ini. Kemudian kita dikurangin, turun lagi. Waduh. Karena kalau suntik itu kan kita di covernya hanya sebulan 1 kalau nggak salah, 1 kali. Karena lebihnya kita harus biaya sendiri. Karena saya juga udah 10, saya pikir bisa stabil. Saya akhirnya nggak rutin lagi, saya cuma sebulan sekali yang ada jatah dari BPJS. Itu turun lagi, jadi 9 lagi. Jadi saya memang gini loh, waktu awal itu kan saya banyak sekali, keluhan saya banyak sekali ya, tidak hanya hemoglobin. Jadi hemoglobin itu memang ada bagian dari indikator ya, bahwa kalau hemoglobinnya rendah itu biasanya pengaruh dari yang lain-lain. Kemudian saya juga coba lagi pakai apa namanya itu, obat suplemen yang lain. Ada macam-macam. Saya coba juga, itu juga nggak pengaruh juga ternyata.
Jadi gini ya, hemoglobin sebenarnya kan kandungannya banyak sekali. Dalamnya tidak hanya hemoglobinnya, ada hemoglobin, ada eritrosit, leukosit, trombosit dan lain-lain. Tapi yang jadi concern kita sementara hemoglobin dulu aja itu. Kemudian akhirnya saya pun udah capek, udah lelah. Saya nggak mau mikir hemoglobin lagi. Saya memikirkan keluhan-keluhan saya yang lain. Ternyata kan cuci darah ini kan banyak sekali keluhannya. Ketika kita baru masuk sudah takut cuci darah, tapi kita juga ternyata ada banyak gangguan yang lain. Ketika kita cuci darah ditunda waktu itu ternyata melebar kemana-mana. Oke, akhirnya saya abaikan dulu lah. Saya transfusi darah. Kalau misalnya habis saya terlalu saya transfusi gitu aja. Karena udah capek saya. Kalau masih bisa nyaman ya nyaman di angka 8 atau 9. Saya biarkan saja. Kalau turun sekali nanti saya transfusi gitu aja. Karena udah capek saya. Akhirnya saya balik ke masalah keluhan saya. Keluhan saya kan banyak sekali, ada asam lambung, ada kolesterol, ada asam urat. Nah, ternyata setelah saya ikuti selama ini, saya yang paling berat dulu. Jadi saya waktu itu mengalami lambung ya, gangguan lambung itu saya sangat parah waktu itu. Jadi lambung saya itu sampai kalau kita makan, itu nggak bisa makan, nggak ada rasa, jadi mual, balik lagi. Kemudian kalau saya minum air itu rasanya kayak air sabun. Jadi memang udah parah sekali. Perut suka sekali-kali itu kayak udah kayak disilet itu, melilit itu kayak disilet, kayak disobek-sobek rasanya. Itu udah ngeri sekali. Saya makanya nggak mau mikir hemoglobin. Saya mencari obat, menemukan obat lambung ini sebenarnya lama sekali ya. Sebenarnya obatnya udah ketemu ya satu itu, tapi ternyata aplikasinya ya. Saran dokter obat lambung itu diminum sebelum atau sesudah makan, 1 jam sebelumnya atau 1 jam sebelum sesudahnya. Itu saya ikutin ternyata juga tidak maksimal, masih tetap gitu. Jadi rasanya itu nyeri kayak mau, wah udahlah nggak karuan. Asam lambung itu ternyata berbahaya sekali ya. Akhirnya saya ketemu polanya itu saya baca di salah satu artikel itu. Jadi minum obat asam lambung itu akan maksimal ketika perut kosong. Nah, akhirnya saya balik. Jadi minum obat asam lambung itu saya minumnya sebelum tidur jam 10 itu jam 9 saya minum. Jadi jam 6 jam 7 saya stop makan nggak minum. Jam 10 saya makan obat artinya, tapi nggak makan nasi. Kemudian tidur pagi subuh itu saya minum satu lagi obat itu sebelum makan perut kosong. Jam 8 jam 9 baru makan lagi. Saya rutin seminggu baru mulai ada perubahan. Oh, berarti saya rutinitasnya perut kosong saya minum obat lambung. Itu saya tekuni kira-kira sebulan 2 bulan mulai enak, perut saya mulai enak itu. Mulai enak itu. Kemudian HP tadi yang saya lihat selama ini 10, saya biarkan juga itu. Pernah turun sampai 9 lagi, saya biarkan saja. Saya tetap makan, merasa enak, saya memperbaiki lambung saya dulu. Kemudian saya mulai mengkonsumsi makanan tadi yang disarankan dokter tadi. Kemudian saya makan dan mulai merasa enak itu. Nah, ketika makan merasa enak inilah ternyata HP saya naik dengan sendirinya, ini tiba-tiba 10. 10. Kemudian saya normal aja, saya nggak mau suntik yang berkali-kali untuk naikkan HP itu. Saya tetap jatahnya sebulan sekali itu. Kemudian saya normal aja. Ketika lambung saya sudah normal, saya makan 3 kali sehari. Saya konsumsi, saya usahakan ikan telur waktu itu. Itu stabil 10 terus tuh. Lama-lama jadi 11 dengan makanan tadi. Kemudian saya tetap minum vitamin ya, vitamin tambah darah itu yang sehari sekali, kemudian asam folat, kemudian kalsium itu saya minum setiap hari 1. Kemudian saya konsumsi makanan sehari-hari. Setelah saya makanan enak, perut saya nyaman, ternyata ini HP dengan sendirinya stabil itu. Jadi ini juga saya belum lama juga ya, karena setelah 4 tahun kalau salah 4 atau 5 tahun saya baru ketemu ini formatnya. Kemudian setelah ketemu itu saya lanjutkan lagi sampai sekarang ini. Kemudian pola makan saya ganti-ganti ya. Ketika saya pola makan ganti-ganti, kemarin saya sampaikan ya, bahwa tiba-tiba HP saya waktu itu kan 11 lebih waktu setelah stabil. Tiba-tiba 12,6. Saya kaget ini. Perawat, Pak, ini HP-nya 26,6 gitu. Saya kaget. Kenapa ya? Oh iya, saya sebulan yang lalu penuh itu saya ingat, saya makan ikan. Jadi saya konsumsi ikan, makan lauk sama ikan tuh sebulan penuh karena makan ikannya agak banyak waktu itu. Jadi saya taruh freezer, dipotong-potong, di fillet gitu. Kemudian setiap kita mau makan ya dimasak dulu ya, digoreng tepung gitu, pakai sayur. Itu saya hampir sebulan saya makan itu terus, pagi siang sore makan ikan terus, ikan pel itu 12,6.
Jadi ternyata ikan juga berpengaruh sekali. Kemudian bulan puasa ya, puasa kebetulan alhamdulillah saya puasa full ya. Saya puasa walaupun jarak tetap puasa, saya nggak puasa sekali aja. Jadi selama sebulan full saya nggak puasa sekali. Kemudian waktu sebulan puasa full saya konsumsi tadi sama juga menunya. Saya selalu makan ikan sama sayur. Waktu sahur buka juga itu. Makanan yang lain saya ya perlu, tapi yang saya utamakan itu. Habis saya masih 12 juga, 12, sekian. Berarti ini saya bisa menyimpulkan bahwa memang ikan ini juga berpengaruh terhadap hemoglobin. Kemudian kemarin ini kan hari Minggu ya, hari Sabtu kemarin juga tes hemoglobin dari klinik kita kan ada free of charge ya, 12,3. Berarti 3 bulan berturut-turut ini setelah kondisi saya stabil, saya konsumsi ikan untuk makan, itu ternyata bisa meningkatkan hemoglobin. Jadi gini kesimpulan saya, ternyata hemoglobin ini terbentuk ketika pola makan kita terpenuhi, nutrisi kita dalam tubuh terpenuhi. Jadi gini, misalnya kita ada gangguan lambung, menurut saya waktu lambung saya dulu ya, ada gangguan, saya minum apapun nggak maksimal. Saya suntik itu untuk naikkan hemoglobin, makan telur, makan daging, makan hati ayam, makan ikan sama nasi, itu nggak maksimal karena pengaruh di lambung dan pencernaan kita. Jadi ketika kita stabil seperti ini nih, loh ini ternyata dengan sendirinya hemoglobin ini gitu. Oleh karena menurut saya, jadi kalau untuk pasien saudara ini sebaiknya cari dulu keluhan-keluhan yang ada dalam tubuh kita. Jadi banyak sekali, terutama di gangguan lambung dan pencernaan. Ketika pencernaan kita terganggu, sepertinya ya tidak bisa maksimal hemoglobin ini. Walaupun kita makan, konsumsi obat kayaknya nggak maksimal. Tapi ketika kita lambung kita diperbaiki bisa normal, itu insya Allah dengan sendirinya loh. Iya, saya sekarang ini setiap bulan ya, saya nggak minum, nggak disuntik itu nggak pernah. Kemudian saya hanya konsumsi ya, makan nasi sama sayur sama ikan apa aja, ini sekarang ikan apa saja, silahkan makan ikan aja. Kemudian minum vitamin yang dari dokter itu, vitamin multivitamin itu, asam folat dan kalsium, itu aja udah rutin saya nggak minum yang lain. Karena kondisi pencernaan kita stabil, sepertinya kuncinya itu. Memang saya ngalami ya, namanya keluhan pasien saudara ini tidak mudah. Untuk mencari keluhan sampai ketemu obatnya tidaklah mudah. Saya ngalami itu. Jadi saya bertahun-tahun itu betapa susahnya ya, betapa tersiksanya, seolah-olah sakit tidak ada habisnya. Derita ini seolah datang bertubi-tubi, tidak akan ada berhentinya. Saya ngalami betul itu. Habis ini nggak ada berhentinya seolah-olah. Saya pernah ngalami sampai hampir lewat berkali-kali juga. Berkali-kali. Tapi saya pun juga, ya sudahlah, kalau memang saya harus melakukan apa saya lakukan. Saya tetap juga berusaha supaya keluhan saya ini terpenuhi. Artinya keluhan saya ini bisa saya lewati. Jadi mencari keluhan memang tidak mudah. Akhirnya saya apa? Dengan berjalannya waktu, dengan saya tidak berhenti berusaha ya, konsultasi dengan dokter, berobat kemana saja untuk mencari penyakitnya ini apa. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jawabannya, sudah menyiapkan jawaban sesuai dengan kehendak dan rencananya. Betapa bersyukurnya dan bahagianya pada saat itu. Ternyata obat itu sangat murah dan mudah. Pada momen tertentu saya dikejutkan dengan obat yang mudah itu. Ketika saya sampaikan tadi, ternyata mudah, obat yang murah. Ini ternyata juga Allah memberikan ujian ini pada posisi-posisi yang sebenarnya tidak ini sekali ya, tidak berat sekali ya. Ketika kita mau berusaha, insya Allah juga akan dikasih jawabannya pada suatu saat, pada momen tertentu yang kita tidak tahu kapan. Bisa dibayangkan ya, saya dulu asam lambung dari awal masuk sejarah sampai 4 tahun itu saya nggak tahu itu asam lambung. Bayangkan kayak apa tersiksanya. Saya dulu sampai berkali-kali itu mau lihat berkali-kali. Wah, udah ngedrop tuh dah. Kalau ngedrop tuh nggak sekedar ngedrop tuh nggak, udah sampai mau pingsan. Jadi asam lambung ini menurut pengalaman saya memang sangat menakutkan ya. Tapi jangan biarkan. Carilah solusinya, carilah obatnya. Lambung ini sebenarnya kan kunci. Pencernaan ini adalah kunci tubuh kita.
merupakan ya tentunya ini juga vital sekali di samping yang lain. Jadi keluhan asam lambung ini berat ya. Jadi saya sampaikan tadi, nyeri itu sampai kayak disobek-sobek perut kita. Udah nyeri, nanti kalau makan sesak, begak, gak doyan makan, mual lagi. Jadi minum itu rasanya kayak air sabun, makan rasanya nggak ada rasa apa-apa itu. Itu ngeri sekali. Jadi ini sangat berbahaya sebenarnya menurut saya. Kalau biarkan saya bayangin, ini dulu kalau saya nggak terobati saya mungkin lewat. Saya yakin lewat. Ada yang bilang bahwa asam lambung ini karena pikiran. Justru karena kita sakit asam lambung, pikiran kita udah ngaco sekali. Orang kalau saya kalau waktu ngalami asam lambung yang sudah parah, pikiran kita itu, hati kita rasanya was-was, takut, khawatir, cemas, apapun takut, apapun takut. Mama nanti saya takut kepleset, mama kan nanti takut, apapun ketakutan sekali, ketakutan yang berlebihan. Ini ketika asam lambung kita udah parah. Bukan karena kita mikir jadi asam lambung, bukan itu, kebalik. Menurut saya seperti itu. Jadi ketika orang ya banyak pikiran, banyak kegiatan, banyak masalah, mikir terus akhirnya lupa makan, telat makan nggak teratur, makan apa saja, akhirnya mungkin itulah yang menyebabkan asam lambung. Ketika asam lambungnya selesai normal, ini saya nyaman aja, enak-enak aja nih. Ada pikiran apa nggak terlalu berat seperti pada saat asam lambung. Jadi ini pengalaman saya ini sangat menyedihkan sekali. Saya pernah dengar juga ya, gejala jantung itu juga mirip-mirip katanya. Kalau saya cerita asam lambung kan nyeri ya, di perut sini nyeri, di lambung nyeri, ditambah sesak. Kalau makan itu sesak, begak di sini. Kalau orang Jawa itu begak, sesak di sini, di perut itu sesak, bukan di perut itu kayak ada berat, kayak ada apanya, ada gumpalan apa di perut. Itu kalau asam lambung. Kalau jantung kalau tidak salah itu nyerinya di dada kiri, terus sesak napas. Jadi mirip-mirip. Ini jangan sampai ya menurut saya asam lambung itu dibiarkan, nanti kita akan mikir yang tenang bisa sembuh, tidak semudah itu. Ketika kita sakit harus diobati. Pikiran iya, tapi bukan karena kita menenangkan pikiran asam lambungnya sembuh, kayaknya tidak ya. Ini harus disembuhkan dulu, nanti dengan pikiran akan dengan sendirinya tenang sendiri. Jadi menurut saya gini ya, sebenarnya kalau gejala-gejala tidak selera makan bagi pasien darah itu juga mungkin bagian dari gejala lambung atau pencernaan. Kalau udah nggak selera makan, ya kan misalnya habis HD muntah, habis HD mual, mau makan, itu biasanya lambung. Coba dicoba ya, kalau saya dulu kan saya sampaikan bahwa minum asam lambung itu pada saat perut kosong. Jadi malam sebelum tidur jam 9 jam 10 stop, jam 6 ya jangan makan apa-apa. Jam 7, jam 8, jam 9 tidur minum 1. Itu murah obatnya, generikannya 6.000 selembar, itu murah sekali. Subuh minum 1 lagi. Ya, jam 8 jam 9. Lah makan selama asam lambung tolong dijaga. Nasinya jangan yang keras-keras, jangan yang pedes-pedes, jangan yang asam-asam tinggi, jangan yang berat-berat, misalnya ketan, pulut itu sementara dulu, jangan dulu. Yang berat-berat, dodol yang berat itu jangan dulu. Pokoknya makannya yang ringan aja. Nasi, sayur bening itu, minum pakai ikan aja. Kalau mualnya tinggi, minum obat mual. Tetapi tetap ini semua harus dikonsultasikan dengan dokter. Jangan terus, kata aku seperti ini, enggak. Saya hanya punya pengalaman seperti itu, saya bukan tenaga medis, tapi saya punya pengalaman yang menurut saya ini, ya saya pengen berbagi sama teman-teman. Jadi kondisi, indikatornya gini ya, kalau saya dulu, setelah saya udah capek ya, nggak maksimal minum obat, ketika saya tadi minum obat malam tadi sama pagi, itu bisa udah mulai enak, perut udah mulai enak itu. Makan udah mulai enak itu 3 hari udah mulai enak itu. Lah, kalau misalnya itu tidak ada perubahan, berarti bukan itu. Pernah saya sampaikan juga ada lagi satu sirup ya, sirup lambung itu juga ada satu lagi namanya, saya agak lupa itu. Itu agak mahal, tapi bagus juga namanya tuh, kalau nggak salah tukak lambung, itu nanti ada bermacam-macam merek. Itu juga tanya sama dokter, itu juga bisa sangat membantu. Nah, makanya kalau misalnya ada pasien yang ada masih doblemen di sini ya, belum minum, itu juga sering kurang selera makan, juga mungkin gangguan lambung karena nek. Nah, coba minumnya tadi ya, antara tablet yang udah sambung atau sirup tukak lambung, tetapi tetap dikonsultasikan dengan dokter. Karena pengalaman saya ini sebenarnya kan saya rasakan sendiri, saya merasakan dan dengan cara-cara saya gitu. Karena berobat ini kan tidak ada batasnya, kondisi tubuh seorang itu berbeda-beda. Oleh karena ketika kita ketemu obatnya ternyata tidak mahal dan tidak murah, tidak mahal dan mudah gitu, mudah sekali dan mudah didapat. Obat itu kan gampang sekali. Jadi inilah pengalaman saya, harapan saya, teman-teman pasien cuci darah jangan sampai
putus asa, tetap semangat, cari keluarnya satu persatu. Kalau saya ini alhamdulillah sudah punya indikator, tadi saya udah olahraga ya. Kalau saya jalan berat ini pasti ini asam urat. Makanya kemarin saya minta dokter obat asam urat. Saya belum cek pasti asam urat. Kalau terlalu berat saya duduk, misalnya saya di laptop itu 1 jam 2 jam sini mulai pegel, ini punggung sini berarti ini kolesterol. Gitu. Tapi saya udah tahu ini, karena kalau kemarin saya makan apa, saya kan makan agak selos ya. Tapi saya tetap saya kontrol gitu. Sehingga ketika misalnya asam uratnya tinggi, kemudian ya kolesterol tinggi ya kita minum obat aja. Kalau saya loh ya, tapi kalau ada yang orang takut minum obat, takut ini ya itu sebaiknya diskusi dikonsultasikan dengan dokter, nanti akan mendapatkan saran dari dokter, karena biar bagaimanapun namanya penyakit harus dikasih obat. Ya, namanya berdoa dan pikiran itu iya penting, tetapi harus disertai dengan obat. Jadi inilah pengalaman saya tentang hemoglobin pada pasien diabetes. Ternyata hemoglobin ini tidak serta-merta harus transfusi, harus suntik dengan menaikkan hemoglobin itu, harus dengan makanan yang khusus. Jadi sehingga biayanya lebih mahal. Menurut saya perlu diperbaiki lambungnya sampai kita selera makan, sampai kita makan enak. Namun dengan ketika kita makan enak, jangan lupa, jangan kebablasan. Ambil kebutuhan kita yang pokok dulu, makan yang untuk memenuhi nutrisi bisa menaikkan hemoglobin, baru makan yang lain. Jadi tetap menjaga pola makan dan minum, sehingga insya Allah dengan suplai makan kita ini, dengan vitamin yang dikasih dokter setiap hari rutin ini, hemoglobin kita insya Allah akan stabil. Kalau saya ini misalnya nih, cuci darah kemarin gitu ya, ini biasa saja, nggak ada mual, nggak ada pusing, karena sudah stabil. Dan saya alhamdulillah hemoglobin saya ini terbentuk dari makanan sehari-hari saya dan suplemen yang dikasih dokter aja. Jadi tidak ada yang lain. Ini yang saya syukuri di sini. Jadi sebaiknya dihindari transfusi suntik ini, tapi tetap untuk awal nggak apa-apa. Untuk awal naikkan dulu jegret kan, 11 dulu, baru mulai dari situ start apa? Perbaiki lambung, dijaga makan dan minum. Inilah pengalaman saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.